Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan dulu nih, nama saya Bari Muhammad Alwan dari Sekolah SMA Negeri 4 Kota Tegal. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit sejarah berdirinya Lanal Mako Tegal ini. Mako Lanal Tegal ini sendiri merupakan salah satu bangunan dengan berarsitektur Belanda yang berdiri kokoh di persimpangan Jalan Kota Tegal. Dan lebih tepatnya lagi nih, Mako Lanal Tegal ini berada di sebelah selatan kantor pos besar Kota Tegal. Jika kalian penasaran dengan sejarah berdirinya Mako Lanal Tegal ini, tonton video ini sampai habis ya. Kalau begitu, lanjut saja nih ke temanku masuk ke dalam. Oke nih teman-teman, sekarang kita udah di dalam. Sebelum itu perkenalan dulu nih, ada Biji, ada Erlan, ada Dian, ada Galuh, dan juga ada Rahman nih. Oh, langsung saja kita lanjutkan kepada Rahman dan Galuh. Ini kita ada salah satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Mako Lanal Tegal, berdiri pada tahun 1914. Bank klasik ini pernah digunakan sebagai bank Belanda bernama Nationalitas Bank. Bank ini merupakan sebuah lembaga perbankan yang berkaitan dengan pendanaan pada sektor perkebunan. Kali pertama beralih fungsi, bangunan ini menjadi kantor Yala Gita Dwi. Nah, pada tahun 1960, bangunan ini berpindah ke TNI Angkatan Laut dan digunakan sebagai markas Komando Air Tegal yang sekarang menjadi Lanal Tegal. Bisa dibilang kalau gedung Lanal TNI Angkatan Laut ini menjadi bukti peninggalan Kota Tegal. Sebelumnya, Mako Lanal Tegal ini juga sudah pernah direnovasi, tetapi tidak mengubah sama sekali bentuk aslinya. Bangunan ini menjadi saksi lahirnya TNI Angkatan Laut Indonesia dan perkembangan Kota Tegal pada tahun 1914, tahun bangunan ini didirikan. Teman-teman, karena kolonial pernah menginjakkan kaki di konsep bangunan Mako Lanal ini, dan nuansa sejarah langsung menyergap ciri khas Belanda masih ada di dalam gedung Mako Lanal ini. Seperti terdapat pintu yang tingginya lebih dari 2 meter dan terdapat jendela-jendela besar yang mengelilingi salah satu sisi bangunan Mako Lanal ini. Seperti yang saya baca di media internet, gedung Lanal ini bertempat di Jalan Proklamasi No. 1 Kota Tegal. Langsung geser aja yuk ke Ricitan Erlan. Teman-teman, jadi kita ada di Lanal Tegal. Nah, kebetulan juga ada Bapak narasumber kita. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Urip Gus Rahmi. Oke, Bapak Urip. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Matafrizi Suryonagoro dan ini teman saya Adrian Erlan Ramadan. Kami dari SMA Negeri 4 Kota Tegal ingin mengetahui lebih dalam Lanal Tegal ini. Ya, baik, terima kasih adik-adik. Ya, akan saya sampaikan. Jadi, yang pertama adalah awal mula berdirinya Lanal Tegal. Kita sampaikan terdahulu bahwa pada tahun 1945 di Tegal ini telah berdiri BKR Laut ya. Yang saat itu jumlah dari BKR Laut ada lebih kurangnya 5.000 prajurit ALRI yang ada di Kota Tegal. Saat itu adalah menjadi pangkalan terbesar di Pulau Jawa. Kemudian pada saat itu perjuangan ALRI itu sudah cukup banyak ya. Wilayahnya dari Brebes sampai ke Batang. Nah, berjalannya singkat waktu, penyerahan kedaulatan kemerdekaan ya oleh Belanda pada tahun 1949-1950
di mana saat itu Kota Tegal terjadi kekosongan, artinya dilikuidasi, sehingga prajurit ALRI itu di Tegal dilikuidasi ke Surabaya dan ke Jakarta. Lah, pada saat itu terjadi kekosongan tahun 50 sampai tahun 63 ya. Dari tahun 63 itu didatangkanlah tim dari Surabaya ya. Tim namanya Papal ya. Perwira untuk menginventarisir kembali apa-apa aset-aset dari Angkatan Laut. Itu dasarnya dari Pangal ya, kalau sekarang Kasal, untuk mendata. Lah, surat skepnya itu, surat perintahnya itu tertanggalnya tanggal 3 April tahun 63 ya, 3 April tahun 63. Sehingga pada saat itu terjadi pendataan, inventarisir aset-aset dari Angkatan Laut. Kemudian saat itu juga, tanggal itu juga diperingati menjadi hari berdirinya Lanal Tegal ya, berdirinya Lanal Tegal. Saat itu komandan yang pertama adalah Pak Sarju ya. Waktu itu masih kapten ya, Kapten Laut Bapak Sarju, komandan pertama ya. Fungsi Lanal Tegal saat ini adalah menjadi pangkalan ya Angkatan Laut ya. Lanal Tegal kepanjangan dari Pangkalan TNI AL Tegal, yang membawai dari Brebes sampai ke Batang ya, 5 kabupaten 2 kota ya. Kalau kita sebut wilayahnya ex Karesidenan Pekalongan ya. Lanal Tegal sendiri mempunyai di bawah kendali oleh Lantama 5 yang ada di Surabaya. Kita wilayahnya ikutnya ke Surabaya. Untuk Lanal Tegal sendiri kegiatan dari prajurit-prajurit Lanal Tegal ini mendukung kegiatan pemerintah daerah, pemerintah kota yang ada di ex Karesidenan Pekalongan. Contohnya kegiatan protokoler, kegiatan misalkan tamu-tamu negara, kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan tamu negara ya. Itu pejabat negara ya. Itu kita hadir di sana ya. Tugas-tugas sosial misalkan bencana alam ya, kita hadir di sana. Kegiatan sosialnya mungkin penanganan korban bencana, orang tenggelam ya, kita hadir ada di sana. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan agar bisa menyampaikan informasi kepada orang lain juga. Orang yang kerjanya tersembunyi. Orang ini kerjanya tersembunyi dalam arti dia mengawasi jarak dekat dan jarak jauh. Sebenarnya ada sesuatu yang terkorek. Namanya saya sebagai pengkhianat negara, namanya ya. Ada yang dengar, oh yang itu pengkhianat negara, dia mulai dari nol sampai tangkapnya saya belum mulai. Jadi orang ini nggak ada yang lihat, soalnya dia dibebaskan untuk identitas, dalam arti mungkin dia bewokan, gondrong dan sebagainya. Mungkin juga pada saat penyamaran dia pakai
bajunya orang gila dan sebagainya. Pokoknya intinya angkanya kan bayarnya ini apa itu berhasil tidak diuji, ya kan? Gagal pasti dicaci maki, hilang tidak dicari. Artinya kalau dia berhasil, dia nggak ada yang uji, memang tugasnya dia. Karena intel ya Pak. Iya. Nah gagal pasti dia akan diomelin sama orang, bahkan mungkin dia bisa dipenjara, bisa dibunuh sekalian. Terus hilang ya hilang, tidak biasa hilang, tidak ada yang nyari. Terus tambahnya memang dia hanoman saksi kalau dibegal. Hanoman kan orang sakti, ya kan nggak ada yang berani sama lawan hanoman. Nah itu ini adalah ruangan Pak Laksa. Kalau di luar angkatan laut adalah wakil komandan. Tapi kalau di angkatan laut Pak Laksa itu singkatan dari perwira pelaksana. Ya. Yang sekarang menjabat adalah Bapak Mayor Marinir Sudirno Hadi Wibowo. Di orang Pekalongan. Ya, sorry dari orang Pemalang. Nah ini ada staf BNN, staf Polmar. Kalau staf BNN ini yang mendata seluruh barang yang tidak bergerak, kayak gedung ini, kursi, meja dan sebagainya, data oleh pihak. Tentu ini kan kebakaran. Ya mungkin karena ada faktor kesengajaan, saya juga nggak tahu. Bakar, nggak diurus. Kalau nggak diurus kan bangsa demit kan senang. Ayo daripada nanti timbul rasa serem, angkat dan sebagainya, sekarang dipergunakan untuk lapangan tembak. Ini lapangan tembak. Jadi, Ya, jadi kita tadi sudah mengulas serta mengeksplorasi bangunan Lanal Tegal ini. Bagi kalian, menurut kalian gimana nih pesan dan kesannya, guys? Tempat ini sangat recommended sekali untuk berkunjung sebagai edukasi sejarah. Sangat menarik sih. Dengan berkunjung ke Lanal Tegal ini, kita dapat menambah wawasan dan ilmu kita untuk pengetahuan lebih Oke, sekian dulu ya guys video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum itu perkenalkan kan apa yang ada sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Galuh dan juga ada yang ini. Tapi sebelum itu Bibit ada. Jadi yang sih namanya Ya udah pakai kali yang di sini. Ini kita ada salah satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Makam Lanal Tegal, berdiri pada tahun 1914. Bangunan klasik ini pernah digunakan sebagai bank Belanda bernama Nationalitas Bank. Bank ini merupakan sebuah lembaga perbankan yang berkaitan dengan pendanaan pada sektor perkebunan. Kali pertama beralih fungsi, bangunan ini menjadi kantor Yala Gita Dwi. Nah, pada tahun 1960, bangunan ini berpindah ke TNI Angkatan Laut dan digunakan sebagai markas Komando Air Tegal. Jangan tanganku jadi ceguyuk.